258 semua terlalu lemah. Zhao Feng, kami hanya memenuhi permintaan Anda. Pemuda kurus yang kulitnya ditutupi banyak bintik hitam dengan dingin berkata, jika diketahui bahwa mereka bertiga bekerja sama untuk berurusan dengan dewa sejati dengan level yang sama, reputasi mereka akan rusak. Akibatnya, sebelum pertempuran, pemuda ini memutuskan untuk menekankan lagi bahwa Zhao Feng yang ingin mereka bertiga menyerangnya bersama. Tidak mungkin. Apakah Zhao Feng benar-benar ingin menantang tiga orang dengan level yang sama? Dia baru saja menerobos ke alam ilahi surgawi. Sebagian besar orang yang hadir percaya bahwa Zhao Feng sedikit terlalu sombong. Zhao Feng memiliki senyum main-main di wajahnya saat dia memeriksa ketiganya. Pergilah, pemuda dengan bintik hitam berteriak. Dia sudah muak melihat wajah Zhao Feng yang sombong dan percaya diri. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 aliran kekuatan ilahi yang luar biasa meledak ke atas panggung. Ketiganya tidak terburu-buru untuk mendekati Zhao Feng. Sebaliknya, mereka menjaga jarak dan menyerangnya dari jauh. Ledakan, bang, jatuh. Zhao Feng berdiri di tengah panggung seperti gunung petir 5 warna yang tidak bergerak. Serangan dari ketiga ahli dengan level yang sama ini meledak di tubuhnya dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Sungguh tubuh yang tangguh. Ketiganya menatap dengan kaget pada Zhao Feng. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Zhao Feng mengangkat bahunya seolah serangan barusan hanya memberinya sedikit rasa gatal. Bocah ini, ketiga pemuda itu mengatupkan gigi karena marah. Setelah mendiskusikan rencana mereka lagi, mereka bertiga memutuskan untuk menggunakan teknik terbaik mereka untuk menghilangkan kesombongan Zhao Feng. Pergeseran iblis hitam, Chaotic Star Hammer, Heaven Yuan God Slash. 3 puncak peringkat 5 dewa sejati melepaskan teknik mereka yang paling kuat. Badai energi yang dahsyat hampir sepenuhnya menyelimuti tahap tantangan. Trik sepele, Zhao Feng dengan dingin tertawa. Petir 5 warna di tubuhnya segera meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan Zhao Feng sebagai pusatnya, area itu tiba-tiba menjadi dimensi petir 5 warna. Energi lain dalam domain ini akan segera dihancurkan oleh petir kesengsaraan 5 elemen. Saat zona petir 5 warna ini meluas, energi yang dilepaskan oleh ketiga pemuda itu dimusnahkan. Pada saat yang sama, ketiga pemuda itu terperangkap di zona tersebut dan ditempatkan di bawah tekanan luar biasa oleh petir kesengsaraan yang tak berujung. Ini adalah teknik baru yang dikembangkan Zhao Feng setelah menjadi dewa kuno dari menggabungkan 2 teknik lengkapnya bersama, domain petir kesengsaraan 5 elemen. Keluar dari sini, Zhao Feng tiba-tiba menggonggong dari tengah domain petir kesengsaraan 5 elemen. Petir 5 warna mendatangkan malapetaka melalui domain. Berdebar, 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 semburan kekuatan petir kesengsaraan melemparkan 3 pemuda dari panggung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan setelah mereka terlempar dari panggung, ketiga pemuda itu masih memiliki ekspresi tidak percaya. Kalah. Penonton semua berdiri linglung, pikiran mereka kosong. Bahkan 3 puncak peringkat 5 dewa sejati bisa melakukan apa saja untuk Zhao Feng? Tak terbayangkan, Xiao Wu bergumam kaget saat dia menatap Zhao Feng. Di langit, para dewa kuno dipenuhi kegembiraan. Mereka semua telah memutuskan untuk mempertahankan Zhao Feng dalam perlombaan spiritual apapun yang terjadi. Penampilan Zhao Feng yang mempesona segera membuat para murid inti yang menantang Zhao Feng menyesali keputusan mereka. Namun, surat-surat tantangan itu semuanya ada di tangan Zhao Feng, terserah padanya apakah menerima tantangan itu atau tidak. Zhao Feng, puncak peringkat 5 itu bukanlah tandinganmu. Mengapa saya tidak bertukar beberapa petunjuk dengan Anda sebagai gantinya? Saat ini, Zhang Yutong keluar dari kerumunan. Memiliki orang-orang yang tidak berguna melawan Zhao Feng hanya akan memungkinkan Zhao Feng untuk meningkatkan prestisenya. Jauh lebih baik baginya untuk hanya melangkah maju dan mengakhiri gelombang tantangan ini. Kakak Zhang, orang-orang yang baru saja dikalahkan itu menatap Zhang Yutong dengan kaget. Zhang Yutong akan pergi. Dia adalah dewa sejati peringkat 6 dari ras spiritual. Murid-murid lainnya berseru kaget dan terkejut, dan beberapa murid perempuan menutup mulut mereka karena terkejut. Tidak apa-apa, aku akan bermain-main denganmu. Zhao Feng masih memiliki senyum jenaka di wajahnya saat dia memeriksa Zhang Yutong.
Kata-katanya sekali lagi menimbulkan teriakan peringatan dari kerumunan. Zhao Feng benar-benar mengatakan bahwa dia hanya akan bermain-main dengan dewa sejati peringkat 6 Zhang Yutong. Nada ini seolah-olah Zhao Feng adalah ahli yang kuat yang menyetujui tantangan dari yang lemah. Oke, ayo main. Mata Zhang Yutong dengan dingin berkilauan, tapi dia mempertahankan senyum acuh tak acuh saat dia melangkah ke atas panggung. Hei, saudara Zhao, apa yang kamu rencanakan? Pan Hao sudah tidak tahu harus berkata apa. Zhang Yutong memiliki garis keturunan ras spiritual. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya bukanlah dari dewa sejati peringkat 6 biasa. Di langit, dewa kuno juga menjadi suram. Mereka tahu bahwa pertengkaran antara Zhang Yutong dan Zhao Feng tidak mudah diselesaikan dan juga tidak mungkin Zhao Feng bisa melawan dewa sejati tingkat 6 dari ras spiritual. Jika Zhao Feng tampak dalam bahaya, mereka akan segera mengakhiri tantangan itu. Pada saat ini, dewa kuno merasakan sesuatu dan berbalik ke kejauhan. Mereka melihat sesepuh perkasa dengan aura transenden perlahan berjalan mendekat. Tetua keempat, dewa kuno roh mengambang dan beberapa ras spiritual dewa kuno segera membungkuk untuk menghormati. Tetua keempat ini mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Awan kabut kristal putih meletus dari tubuh Zhang Yutong. Dengan lambaian tangannya, kabut putih ini berubah menjadi berbagai macam senjata. Zhang Yutong menyerbu langsung ke Zhao Feng. Senjata yang menyerang Zhao Feng seperti itu adalah perpanjangan tubuh Zhang Yutong. Zhao Feng mengaktifkan kekuatan pertahanan tubuhnya dan langsung bentrok dengan Zhang Yutong. Ledakan kristal es dan kilat muncul di sekitar Zhao Feng. Ekspresi Zhang Yutong dingin karena lebih banyak kekuatan mengalir ke senjatanya, dan intensitas serangan mereka meningkat. Orang ini sangat cepat, serangannya kuat, dan dia bahkan ahli dalam pertahanan juga. Betapa merepotkan. Zhao Feng memiliki ekspresi yang sedikit suram di wajahnya. Tubuhnya agak tidak mampu menahan serangan sengit Zhang Yutong. Sebagai dewa sejati peringkat 6 dari ras spiritual, Zhang Yutong memiliki jumlah kekuatan yang tidak normal. Zhao Feng terpaksa mengaktifkan sebagian kekuatan mata kirinya. Dalam sekejap, mata kirinya mulai bersinar seperti mimpi. Kekuatan mata kiri memberikan dorongan luar biasa pada kecepatan reaksinya dan penilaiannya. Yang membuat Zhao Feng takjub, dia bisa melihat bagaimana Zhang Yutong menyerangnya. Saat dia mengamati Zhang Yutong, metode kultivasi untuk keterampilan yang digunakan Zhang Yutong muncul di benak Zhao Feng. Zhao Feng yakin bahwa, jika Zhang Yutong benar-benar menampilkan teknik ini, dia akan dapat menggunakan keterampilan tempur ini untuk dirinya sendiri. Saat Zhao Feng memahami keterampilan Zhang Yutong, dia mulai menggunakannya. Ini keahlianku. Wajah Zhang Yutong membeku saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh tentang Zhao Feng. Setelah itu dia langsung berteriak karena terkejut. Dia tidak akan pernah percaya jika seseorang mengatakan bahwa Zhao Feng mengembangkan keterampilan tempur yang sama. Saat mereka terus bertempur, keterampilan yang digunakan Zhao Feng menjadi lebih mirip dengan Zhang Yutong. Selain itu, mata kiri Zhao Feng dapat memodifikasi keterampilan agar lebih cocok untuk dirinya sendiri. Seluruh dunia terdiam. Tidak ada yang mengharapkan Zhao Feng untuk bertarung melawan dewa sejati peringkat 6 Zhang Yutong. Garis keturunan matanya. Tatapan Xiahou Wu terfokus pada mata Zhao Feng. Dia merasakan energi yang mirip dari mata ini. Ding, bang bang. Di atas panggung, kilat dan kristal bercampur. Saya tidak bisa membiarkan hal-hal berlanjut seperti ini. Aku harus mengalahkannya secepat mungkin. Tiba-tiba, wajah Zhang Yutong berubah menjadi kasar, dan seluruh tubuhnya mulai berkilauan dengan cahaya putih. Tubuhnya langsung berubah menjadi kristal tembus cahaya yang bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Gelombang besar energi garis keturunan mulai menggerakkan surga bumi Yuan Qi di sekitarnya. Sepertinya Anda sangat memperhatikan saya karena Anda menggunakan garis keturunan ras spiritual Anda. Jika aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, aku benar-benar tidak akan cocok untukmu. Melihat kekuatan Zhang Yutong melonjak setelah mengaktifkan garis keturunannya, Zhao Feng berhenti sejenak. HMPH, Zhang Yutong mendengus dingin, tidak menanggapi kata-kata Zhao Feng dengan serius. Dalam pandangannya, Zhao Feng telah kehilangan saat dia mengaktifkan garis keturunan ras spiritualnya. Pada saat ini, tubuh Zhao Feng tiba-tiba mengeluarkan energi yang menakjubkan. Busur petir 5 warna melonjak keluar dari tubuhnya saat tahap ilahi Zhao Feng mulai memancarkan energi peringkat 6. Ini adalah dewa sejati peringkat 6. Pikiran Zhang Yutong menjadi pendek, dan dia hanya berdiri di atas panggung.
Penonton di sekitar panggung juga tercengang, hampir seperti telah terpaku ke tanah. Sekarang Zhao Feng telah mendorong kultivasinya ke peringkat 6, kemampuannya dalam berbagai aspek melonjak. Keluar dari sini, dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerang Zhang Yutong. Oh tidak, wajah Zhang Yutong berkerut dan kulitnya yang bening mulai berkerut. Zhao Feng meninju, tetapi kekuatan ilahi petirnya menembus tubuh Zhang Yutong dan tidak memberikan banyak kerusakan. Namun, kekuatan fisik Zhao Feng sendiri luar biasa, mengirim Zhang Yutong terbang dengan satu pukulan. Zhang Yutong kalah. Surga, Zhao Feng benar-benar memiliki budidaya dewa sejati peringkat 6. Dia pasti telah mencapai peringkat 6 dari alam surgawi ilahi selama terobosannya. Seorang jenius mutlak. Setelah beberapa saat hening, kerumunan itu meledak menjadi teriakan kaget yang memekakkan telinga. Mencapai peringkat 6 alam surgawi secara langsung adalah prestasi legendaris yang tidak pernah ada buktinya. Namun semuanya secara pribadi menyaksikan prestasi ini. Zhang Yutong berbaring di tanah dan tertawa getir. Kali ini, dia benar-benar kalah. Di balik awan yang bergelombang, para dewa kuno juga tercengang dan gelisah. Ceritakan semuanya tentang anak ini. Tetua keempat dari ras spiritual segera berkata kepada seorang penatua di sebelahnya. Dewa kuno ini memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang saat dia menganggukkan tangannya dan menjelaskan segalanya, tidak berani menyembunyikan satu fakta pun. Tetua keempat dari ras spiritual secara bertahap mengambil ekspresi muram. Dewa kuno yang tersisa bergeser tidak nyaman dan menundukkan kepala seolah-olah mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan. HMPH, anak laki-laki ini akan menjadi orang nomor 1 dari ras spiritual di masa depan. Saya pribadi akan melatihnya, tetua keempat dengan dingin menderu. Para tetua ras spiritual lainnya semua dengan patuh mengangguk. Di panggung tantangan, surat tantangan melayang di depan Zhao Feng. Banyak murid inti di sekitar panggung tiba-tiba memucat. Mereka semua sangat menyesali kenyataan bahwa mereka telah mengambil bagian dalam rencana Zhang Yutong untuk menantang Zhao Feng. Sekarang, mereka bukan tandingan Zhao Feng, tetapi mereka juga tidak berani menyinggung perasaannya. Lupakan, mereka semua terlalu lemah. Zhao Feng memindai surat-surat ini, dan kemudian dia mengirimkan kilatan petir yang menghancurkan semuanya. Beberapa orang menghela nafas lega ketika mereka melihat surat-surat itu dihancurkan. Namun, kata-kata Zhao Feng seperti pedang yang ditancapkan ke dalam hati mereka, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Badai tantangan akhirnya berakhir. Reputasi Zhao Feng pasti akan menyebar ke seluruh zona Ziling, bahkan mungkin melalui alam dewa desolet kuno. Tepat ketika semua orang percaya bahwa semuanya sudah berakhir, sebuah suara bergema di udara, "Zhao Feng, aku sangat tertarik dengan garis keturunanmu itu." Xiahou Wu dari Life Secret Land perlahan melangkah maju. Bab 1259 Pertempuran melawan mata kehidupan. Dewa kuno di langit perlahan berubah muram dan tenang. Tetua keempat dari ras spiritual memfokuskan matanya pada Xiahou Wu. Kesengsaraan tantangan ini akan segera berakhir, dan dia bersiap untuk mengambil Zhao Feng sebagai muridnya. Namun, Xiahou Wu dari Life Secret Land tiba-tiba melangkah maju. Tanah suci kehidupan adalah faksi tuan dari zona Ziling, dan Xiahou Wu adalah murid inti dari faksi ini, puncak peringkat 6 dengan mata kehidupan. Dia berkali-kali lebih kuat dari Zhang Yutong. Dia baru saja menyaksikan Zhao Feng menghasilkan keajaiban demi keajaiban, tetapi penatua dewa kuno dari ras spiritual ini masih tidak percaya pada kemenangan Zhao Feng. Namun, Xiahou Wu hanya menunjukkan ketertarikan pada garis keturunan Zhao Feng dan ingin melakukan duel instruktif. Tidak ada permusuhan yang ditampilkan, jadi Elder tidak memiliki alasan kuat untuk menghentikan pertandingan. Murid inti Life Secret Land Xiahou Wu. Astaga, Xiahou Wu ingin bertarung dengan Zhao Feng? Murid ras spiritual sekitarnya semua terperangah. Mereka semua takut pada Life Secret Land. Apakah dia sudah membangkitkan keinginan bertarung Xiahou Wu dari Life Secret Land? Di kerumunan, Yuan Long memiliki ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Sejak dia bertemu Zhao Feng, dia tidak pernah menganggapnya tinggi. Dia percaya bahwa Zhao Feng hanyalah makhluk tingkat rendah dari dimensi lain tanpa garis keturunan kuno. Siapapun di antara kerumunan itu lebih baik darinya. Namun, Zhao Feng tiba-tiba menampilkan kinerja yang mempesona ini, menghancurkan banyak murid ras spiritual, dan kemudian menunjukkan kekuatan dewa sejati peringkat 6, menjadikannya murid paling berbakat di semua ras spiritual. Bahkan puncak peringkat 6 dewa sejati dari tanah suci kehidupan, Xiahou Wu,
mau tidak mau mengeluarkan tantangan melawan Zhao Feng. Mata kehidupan, Zhao Feng mulai menilai Xiaowu. Han Ning'er juga memiliki Eye of Life, tetapi dalam hal seberapa terbangunnya itu, Xiaowu jauh di atasnya. Dan tidak seperti Han Ning'er, Xiaowu bisa menggunakan Eye of Life-nya dalam pertempuran. Zhao Feng juga sangat penasaran untuk melihat kemampuan bertarung seperti apa yang Eye of Life bisa berikan kepada Xiaowu. Baik, orang-orang itu barusan tidak layak untukku menggunakan kemampuan garis keturunanku. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Apa? Garis keturunan mata anak itu? Banyak murid ras spiritual di sekitar panggung tercengang. Ternyata Zhao Feng bahkan tidak pernah menggunakan garis keturunannya yang paling kuat dalam semua pertempuran itu. Ini tidak mungkin. Murid inti yang telah dikalahkan Zhao Feng menggelengkan kepala, seolah mencoba menyangkal fakta ini. Ekspresi Zhang Yutong berubah suram sementara hatinya mendidih karena marah dan enggan. Tatapan ras spiritual Dewa Kuno langsung menjadi mendalam dan bijaksana, tampaknya sangat mengantisipasi pertempuran yang akan datang ini. Baik, Xiaowu tampak sangat bersemangat. Zhao Feng begitu percaya diri dengan garis keturunannya membuktikan bahwa kemampuannya tidak normal, itulah yang diinginkan Xiaowu. Tubuh Xiaowu tiba-tiba melonjak dengan energi seberat gunung. Tubuhnya mulai membengkak, dan tato hitam perlahan mulai muncul di kulitnya. Tekanan fisik tiba-tiba turun di atas panggung, seberat gunung. Bahkan Zhao Feng tertangkap basah, tubuhnya gemetar di bawah tekanan besar. Tapi itu masih jauh dari selesai. Mata hijau gelap Wu berkilauan dengan kilau hijau saat energi life yang tak terbatas melonjak ke dalam tubuhnya. Didukung oleh energi life yang kuat ini, kekuatan fisik Xiaowu meningkat hingga dia seperti gunung baja yang menjulang ke langit. Tiba-tiba, gunung baja itu bergerak. Xiaowu seperti kilatan cahaya hitam pekat saat dia muncul di sebelah Zhao Feng. Kecepatan yang luar biasa. Zhao Feng kaget. Seperti yang diharapkan, seorang jenius dari Tanah Suci tidak bisa diremehkan. Zhao Feng segera menggunakan tubuh petir suci untuk melepaskan domain petir kesengsaraan 5 elemen. Bahkan Xiaowu merasa tertekan oleh domain petir kesengsaraan 5 elemen ini. Tabrakan keduanya melepaskan ledakan yang mengguncang surga. Kekuatan yang mengerikan. Penonton terkejut dengan kekuatan dahsyat yang dilepaskan di atas panggung. Mereka merasa sulit untuk membayangkan seberapa besar tekanan yang dialami Zhao Feng dalam konfrontasi langsung dengan Xiaowu ini. Berdebar, berdebar, berdebar. Zhao Feng mundur 3 langkah, setiap langkah meninggalkan jejak yang jelas di atas panggung. Dia bisa merasakan sakit yang hebat di tulangnya, dan tangannya terasa seperti patah karena menerima pukulan Xiaowu. Zhao Feng segera menggunakan energi inten dan konstitusinya yang tidak bisa padam untuk pulih. Aku tidak berpikir bahwa ada seseorang di luar Tanah Suci yang bisa langsung menerima salah satu pukulanku. Mata Xiaowu meledak dengan niat bertarung. Sebagai murid inti dari Life Secret Land, dia secara alami mengembangkan teknik pemurnian tubuh terbaik. Ditambah dengan bantuan yang dia terima dari berbagai tumbuhan berharga dan mata kehidupan, dia telah mencapai hasil yang luar biasa dalam dao pemurnian tubuh. Giliranku sekarang. Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan kilau perak yang melamun. Dalam sekejap, ekspresi Zhao Feng menjadi tenang. Hanya dengan memfokuskan mata kirinya pada Xiaowu, dia bisa menganalisis banyak informasi tentang lawannya. Tapi dia tidak menggunakan mata kirinya untuk analisis. Dunia hilang ilusi terlarang. Mata kiri Zhao Feng melepaskan Eye Inten yang menakjubkan yang secara bertahap berubah menjadi istana ilusi. Kabut muncul di mata hijau gelap Xiaowu, tapi sabuk giok di pinggangnya segera mengeluarkan cahaya hijau gelap yang meresap ke dalam jiwa Xiaowu. Zhao Feng mendekati Xiaowu seperti sambaran petir, jari-jari tangan kanannya berdebar dengan energi garis keturunan kuno. Jari menembus langit, Zhao Feng menyentuhkan jari ke dada Xiaowu. Sungguh teknik garis keturunan mata jiwa yang kuat. Bahkan dengan artefak ilahi yang melindungi jiwaku, pada akhirnya aku masih terpengaruh. Pada saat ini, kejelasan kembali ke mata Xiaowu. Dia segera mengumpulkan kekuatan ilahi di dekat area yang diserang Zhao Feng. Jari Zhao Feng yang menyatu dengan kekuatan garis darahnya menembus langsung ke tubuh kokoh Xiaowu. Xiaowu terluka. Serangan Zhao Feng benar-benar berhasil menembus pertahanan Xiaowu. Murid ras spiritual semua tersentak kaget. Setelah serangannya benar, Zhao Feng dengan cepat mundur dan mulai mengamati Xiaowu dengan dingin. Kamu tidak buruk.
Kamu benar-benar berhasil melukaiku. Xiao Wu tertawa, tidak mempedulikan luka di tubuhnya. Bagaimanapun, hanya butuh sekejap untuk menyembuhkan luka ini. Bahkan jari Zhao Feng yang menggabungkan kekuatan garis keturunan dan energi petir kesengsaraan tidak sangat efektif. Tapi Xiao Wu tampak jauh lebih serius sekarang. Teknik garis keturunan Zhao Feng barusan memberitahunya bahwa lawannya sangat ahli dalam serangan jiwa. Jika seseorang harus mengatakan bahwa Xiao Wu memiliki kelemahan, itu berkaitan dengan jiwanya. Tubuhnya menyatu dengan Eye of Life, jadi vitalitas mengalir tanpa henti ke dalam dirinya, membuatnya sangat kokoh. Dia jauh lebih kuat dari yang saya harapkan. Mata kiri Zhao Feng membuatnya bisa melihat segalanya. Makan satu pukulan lagi. Xiao Wu mengaktifkan Eye of Life-nya dan menyerang Zhao Feng lagi. Bahkan sebelum pukulan itu tiba, Zhao Feng sudah merasa seperti tekanan mengerikan yang diberikannya akan menjatuhkannya ke lantai. Tepat pada saat ini, niat hidup melonjak di sekitar Zhao Feng, menyebabkan tanaman merambat hijau yang kuat tumbuh dari tanah dan memeluknya erat-erat. Xiao Wu telah menggunakan teknik mata garis keturunan melalui Eye of Life. Zhao Feng tercengang, dan dia sekali lagi memastikan bahwa para jenius tanah suci tidak bisa dipandang rendah. Tidak dapat melarikan diri, Zhao Feng sepertinya akan dihancurkan oleh Xiao Wu. Tribulation Lightning Eye Flame, busur putih yang tak terhitung jumlahnya mulai berderak di mata kiri Zhao Feng, dan Destruction Intent yang bisa menghancurkan jiwa mulai melonjak dengan riak jiwa yang kuat. Setelah menggunakan teknik garis keturunan mata beberapa saat yang lalu, Zhao Feng menyadari bahwa menggunakan teknik garis keturunan mata menjadi jauh lebih mudah, dan efeknya sekarang jauh lebih kuat. Petir kesengsaraan yang membawa energi jiwa yang mengerikan meledak di wajah Xiao Wu. Xiao Wu segera berhenti dan mulai berteriak. Meskipun dia sudah waspada terhadap langkah seperti itu dan bahkan memiliki harta pelindung jiwa ini, dia masih tidak dapat menahan api mata petir kesengsaraan Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat melepaskan diri dari pengekangannya dan mengaktifkan mata kirinya. Energi jiwa yang kuat mulai menghantam jiwa Xiao Wu. Saat ini, dia hampir bisa langsung menggunakan beberapa teknik garis keturunan mata tanpa berpikir. Sabuk giok di pinggang Xiao Wu mulai terlihat retak, tidak mampu menahan serangan jiwa Zhao Feng. Ini, apakah kekuatan aslinya? Beberapa murid dalam kerumunan itu terkejut. Xiao Wu memiliki kultivasi yang mendalam, mata kehidupan, dan artefak ilahi yang melindungi jiwa, tetapi dia masih dipaksa ke dalam kondisi yang sangat buruk oleh teknik garis keturunan jiwa Zhao Feng. Orang normal mungkin bahkan tidak akan bisa bertahan beberapa detik. Berdengung, bats, mata kehidupan Xiao Wu bekerja keras. Energi life-nya yang kuat dapat menjaga tubuhnya pada kondisi puncak, jadi itu juga cukup efektif untuk melawan teknik garis keturunan mata jiwa ini. Selain itu, Xiao Wu mulai mengembangkan perlawanan terhadap teknik garis keturunan mata yang berulang kali digunakan Zhao Feng. Tubuh Xiao Wu tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, Xiao Wu muncul tepat di depan Zhao Feng, mata kehidupannya berputar dengan cepat. Energi life yang kuat seperti nyala api yang berkobar di dalam tubuhnya. Heaven Shatter, Xiao Wu memadatkan bola cahaya hijau tua di telapak tangannya, yang memancarkan energi yang berdebar-debar. Teknik yang sangat kuat, Zhao Feng merasakan bahaya. Diserang oleh serangan ini akan mengakibatkan kematian atau cedera parah. Sepertinya Xiao Wu berencana menggunakan serangan ini untuk memutuskan hasil dari pertempuran ini. Disintegrasi mata dewa, Zhao Feng memfokuskan pandangannya pada Xiao Wu dan mengirimkan gelombang cahaya keperakan. Energi kehidupan di sekitar Xiao Wu dengan cepat menghilang. Vitalitas tak terbatas dalam tubuhnya segera mulai mengikuti. Teknik tertinggi yang dia kumpulkan energinya juga mulai melemah. Ini, teknik garis keturunan mata macam apa ini? Xiao Wu hampir terlalu tercengang untuk kata-kata. Dia tiba-tiba menyadari bahwa vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat memudar. Energi life yang keluar dari Eye of Life-nya entah bagaimana tidak dapat mengimbangi kehilangan ini. Ini berarti Eye of Life-nya sudah tidak berguna lagi. Teknik tertingginya tidak akan pernah bisa mencapai kekuatan maksimumnya. Hehe, Zhao Feng tersenyum tipis. Kecepatan disintegrasi sangat cepat sekarang. Jika Xiao Wu tidak memiliki Eye of Life, Zhao Feng sudah selesai menghancurkan semua energi life di tubuhnya. Tiba-tiba, Zhao Feng menghentikan disintegrasi mata dewa. Duplikasi mata dewa. Mata kiri Zhao Feng melepaskan kabut ilusi yang menyelimuti tubuhnya. Ledakan, bats, banjir energi life yang tak berujung melonjak keluar dari tubuh Zhao Feng.
Pada saat ini, Zhao Feng merasa kekuatan fisiknya meningkat setidaknya 3 kali lipat. Menggunakan Space Intent dan Lightning Intent, Zhao Feng langsung muncul di sebelah Xiahou Wu. Dia memadatkan semua energi kehidupan yang telah dia duplikasi ke dalam kekuatan Dewa Petir Kesengsaraan 5 elemen. Bahkan sebelum dia meninju, naga petir mengaum dengan ganas di udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Energi kehidupan di tubuhmu. Xiahou Wu merasa tidak mungkin untuk menjelaskan pemandangan di hadapannya. Zhao Feng meninju, mengirimkan naga besar petir 5 warna ke tubuh Xiahou Wu. Susunan batas hancur, dan tubuh Xiahou Wu terlempar beberapa li, menghancurkan istana yang jauh. Bab 1260 Dewa Setengah Langkah. Ledakan, bang. Susunan batas di sekitar tantangan hancur saat tubuh Xiahou Wu dikirim terbang beberapa li jauhnya. Pukulan Zhao Feng harus memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa kuno jika itu mampu mengirim Xiahou Wu terbang. Orang ini terlalu menakutkan. Beberapa murid inti menelan ludah mereka ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka bisa melakukannya. Jika mereka terkena pukulan itu, tidak mungkin mereka bisa keluar hidup-hidup. Bahkan Xiahou Wu dikalahkan, ekspresi Zhang Yutong menjadi lebih suram. Murid-murid lainnya, sebaliknya, merasa sulit untuk menahan kegembiraan mereka saat mereka berteriak dan mengaum. Bagaimanapun, Zhao Feng juga merupakan bagian dari ras spiritual. Dengan mengalahkan seorang jenius dari Life Secret Land, dia telah meningkatkan martabat ras spiritual. Yu Fei, dia sangat keren. Dia mengirim Xiahou Wu terbang dengan satu pukulan. Kong Dai dengan bersemangat memanggil, menyebabkan Zhao Yufei tersenyum tanpa daya. Di panggung tantangan, Zhao Feng juga agak terkejut. Ini adalah pertama kalinya sejak transformasi mata kirinya dia menggunakan teknik garis keturunan dalam pertempuran. Dia sekarang menyadari bahwa kemampuan mata kirinya telah menerima peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua teknik garis keturunan matanya sekarang lebih mudah digunakan dan menghabiskan lebih sedikit energi. Bahkan disintegrasi mata dewa dan duplikasi mata dewa dapat digunakan dengan santai untuk hasil yang hampir tidak masuk akal. Misalnya, God Eye Disintegration-nya tidak lagi membutuhkan analisis sebelum disintegrasi. Pada akhirnya, itu menyebabkan teknik pamungkas Xiahou Wu, Heaven Shatter, tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Dan Zhao Feng menemukan menggunakan duplikasi mata dewa jauh lebih fleksibel. Di masa lalu, yang paling bisa dia duplikat adalah teknik lawannya, tapi sekarang, dia bisa menduplikasi hampir semua yang dia inginkan. Baru saja, Zhao Feng menduplikasi energi life yang muncul dari tubuh Xiahou Wu dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Itu benar-benar tidak mengecewakan saya. Zhao Feng tersenyum tipis. Transformasi mata dewanya sangat besar, dan Zhao Feng bahkan tidak yakin apakah masih ada kemampuan lain yang belum dia temukan. Suos. Dua murid lain dari Life Secret Land muncul di sisi Xiahou Wu. Kakak senior Xiahou, kedua murid itu terlihat panik dan tidak sedap dipandang di wajah mereka. Saya baik-baik saja. Xiahou Wu berdiri dan menggunakan Eye of Life untuk menyembuhkan luka di tubuhnya secara instan. Garis keturunan matanya hampir mencapai tingkat mata dewa semu. Xiahou Wu bergumam kaget. Garis keturunan mata normal tidak akan pernah bisa membuat Eye of Life-nya tidak berguna. Tapi Zhao Feng tidak lain menggunakan garis keturunan matanya untuk mengalahkannya. Mustahil. Saudara Xiahou, bagaimana itu bisa terjadi? Salah satu murid Life Secret Land segera menyangkal. Alam dewa kuno yang sunyi memiliki 8 mata dewa agung, dan setelah 8 mata dewa agung adalah keturunan garis keturunan mereka. Keturunan garis darah dari 8 mata dewa agung dibatasi sejauh mana mereka bisa dewasa. Batas ini adalah level mata dewa kuasi. Langkah di atas level mata dewa kuasi adalah level mata dewa. Namun, untuk menjadi mata dewa, seseorang harus membunuh pemilik mata dewa, sehingga garis keturunan dari 8 mata dewa agung terbatas pada mata dewa semu. Anak itu bukanlah keturunan dari salah satu dari 8 mata dewa agung, jadi bagaimana dia bisa mencapai tingkat mata dewa kuasi? Para murid dari Life Secret Land merasa mustahil untuk mempercayai ini. Matanya tidak hanya mencapai tingkat mata dewa kuasi, aku merasa matanya bahkan memiliki sedikit energi mata dewa. Xiahou Wu berbisik sehingga hanya 2 murid Life Secret Land yang bisa mendengar. Mustahil, keduanya berseru kaget. Ayo pergi, Xiahou Wu menggeram, lalu dia pergi dengan kedua muridnya. Di langit, dewa kuno memiliki ekspresi yang menakjubkan. Kuasa God Eye level?
Pandangan bijaksana muncul di mata tetua keempat. Dia telah mendengar tentang tingkat ini sebelumnya, tetapi dia hanya pernah mendengar tentang keturunan 8 mata dewa agung yang mencapai tingkat ini. Dia bukan keturunan mata dewa dan memiliki sedikit pemahaman tentang masalah ini, jadi dia tidak dapat memberikan alasan mengapa ini terjadi. Mungkin dia bisa mencapai peringkat 6 alam surgawi sebagian karena tingkat mata dewa semu ini. Penatua keempat berspekulasi. Terlepas dari itu, Zhao Feng telah mencapai peringkat 6, yang berarti bahwa dia memiliki peluang yang sangat tinggi di masa depan untuk mencapai alam itu di atas 9 peringkat dewa sejati, alam dewa-dewa. Jenius semacam ini harus tetap dalam perlombaan spiritual dan didukung sepenuhnya. Tepat ketika tetua keempat siap untuk muncul, dia tiba-tiba merasakan energi yang menindas. Ras spiritual dewa kuno lainnya juga merasakannya dan berbalik ke kejauhan. Seorang penatua dengan rambut putih kristal perlahan berjalan dengan lambat. Kemanapun dia lewat, ada keheningan dan kristal yang tak terhitung jumlahnya berkedip di udara. Itu membuat dunia itu sendiri tampak tidak nyata. Apa yang sedang terjadi? Para murid ras spiritual di bawah tiba-tiba merasakan riak energi yang menakutkan mendekati dari cakrawala. Saat energi ini mendekat, mereka merasa seperti kekuatan di tubuh mereka telah membeku dan tidak mungkin digunakan. Saat ini, mereka semua telah menjadi orang biasa. Mata kiri Zhao Feng segera memindai cakrawala dan fokus pada yang lebih tua. Ketika dia melihat sesepuh ini, semua kekuatan ilahi di tubuhnya bergetar, dan jiwanya juga sepertinya ditekan seolah-olah mengakui inferioritasnya. Betapa menakutkan! Siapa orang ini? Zhao Feng benar-benar tercengang oleh orang ini. Suos-suos. Bahkan sebelum tetua dengan rambut putih kristal turun, beberapa dewa kuno ras spiritual melesat keluar dari awan. Tetua ketiga. Tidak disangka bahwa tetua ketiga akan meninggalkan pengasingan. Semua ras spiritual dewa kuno, termasuk tetua keempat, menunjukkan ekspresi rasa hormat. Otoritas tetua ketiga hanya satu tingkat di atas tetua keempat, tetapi dia sudah menjadi dewa-dewa setengah langkah, seseorang yang memiliki harapan untuk menjadi dewa-dewa. Kami dengan hormat menyambut Anda, tetua ketiga. Kata-kata dari anggota eselon atas ras spiritual segera membuat para murid di bawah memahami siapa penatua ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat individu yang begitu menakutkan. Beberapa murid inti telah mendengar tentang tetua ketiga ras spiritual, jadi ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah penatua ini, mereka tampak lebih hormat. Saya tidak berpikir bahwa bahkan tetua ketiga ras spiritual akan datang. Murid inti semuanya sangat prihatin. Mereka tahu bahwa tetua ketiga telah muncul untuk Zhao Feng, itulah sebabnya mereka khawatir. Aku tahu semua yang terjadi di sini. Tetua ketiga perlahan berbicara, suaranya yang apatis bergema di jiwa semua orang dalam ras spiritual. Kemampuan ilahi ini membuat semua orang dalam perlombaan spiritual merasakan penghormatan yang tulus untuk sesepuh ini. Tetua keempat tidak mengatakan apa-apa. Sejak penatua ketiga muncul, semuanya akan seperti yang dia putuskan. Di sekeliling ras spiritual, naga malam dewa kuno, yang telah bersembunyi di dimensi lain, dipaksa keluar, muntah darah. Dewa-dewa setengah langkah. Naga malam dewa kuno menekan energinya yang mendidih dan melarikan diri menggunakan gerakan instan. Semua tingkat ras spiritual diam, semuanya tampak telah membeku di tempatnya. Dunia di sekitar tetua ketiga berkilau dengan cahaya putih yang tidak nyata. Kamu adalah Zhao Feng. Tetua ketiga tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Zhao Feng. Iya, Zhao Feng langsung bertemu dengan tatapan tetua ketiga. Dia merasa seperti langit itu sendiri akan runtuh saat tekanan yang tak terlukiskan turun. Rasanya seperti tatapan tetua ketiga mirip dengan mata kirinya sendiri, mampu melihat semuanya dan mengamati semua rahasia Zhao Feng. Tam-tam, tam-tam. Mata kiri Zhao Feng mulai berdebar-debar saat mengeluarkan panas. Kabut mimpi muncul dari dimensi mata dewa dan meresap ke dalam jiwa Zhao Feng. Zhao Feng merasakan tekanan pada tubuhnya seketika menjadi lebih dari setengahnya. Perasaan bahwa segala sesuatu di tubuhnya sedang dilihat juga menghilang. Ras spiritual ketiga Elder sedikit melengkungkan alisnya. Apakah Anda bersedia menjadi murid saya? Tetua ketiga tersenyum tipis. Tetua keempat sedikit mengerutkan kening karena tidak senang, tetapi dia tidak berani berbicara. Yang lain ingin menjadikannya murid mereka. Tetua ketiga ras spiritual, dewa-dewa setengah langkah, ingin menjadikannya muridnya. Pikiran murid ras spiritual sedang gempar.
Zhao Feng sebelumnya menolak menjadi murid dari sesepuh dewa kuno biasa dari ras spiritual. Tapi sekarang, tetua ketiga dari ras spiritual telah muncul dengan maksud menjadikan Zhao Feng muridnya. Murid inti tiba-tiba mulai takut pada Zhao Feng. Jika Zhao Feng menjadi murid dewa-dewa setengah langkah, dia akan menjadi leluhur kecil dari ras spiritual, berdiri di atas kerumunan besar dari ras spiritual. Bahkan para murid dengan garis keturunan ras spiritual yang sebenarnya tidak akan berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Kata-kata ini mengirimkan riak emosi melalui pikiran Zhao Feng, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Beberapa saat yang lalu, saya hanyalah murid periferal biasa, dan murid pinggiran, murid batin, dan murid inti semuanya mencoba mempermalukan saya. Bahkan ras spiritual sesepuh ingin memaksa saya pergi. Zhao Feng perlahan berbicara. Kata-kata ini membuat semua orang dari ras spiritual menjatuhkan rahang mereka karena terkejut. Apa yang dilakukan anak ini? Beberapa murid inti berseru kaget. Apa yang anak ini coba lakukan? Ekspresi dewa kuno berjubah hitam berkerut karena terkejut. Mata tetua ketiga berbinar saat dia mulai memeriksa Zhao Feng dengan cermat. Sekarang, penatua ketiga ingin menjadikan saya sebagai murid. Perbedaan ini terlalu besar, dan saya rasa ini tidak nyata. Mohon izinkan saya beberapa hari untuk menenangkan diri dan memikirkannya kembali, kata Zhao Feng dengan tenang. Perlombaan spiritual sebelumnya hampir sepenuhnya menentangnya, berharap untuk mengusirnya dan menyakitinya. Sekarang, setelah dia menunjukkan tingkat bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya, ras spiritual ingin merekrutnya dan membuatnya melayani ras spiritual. Ini terlalu banyak mengambil keuntungan darinya. Selain itu, dia sebenarnya sudah mencapai alam dewa kuno. Dia mungkin tidak akan mengalami kesulitan dalam mencapai alam dewa-dewa yang berdiri di atas 9 peringkat dewa sejati sendiri. Jika ini diketahui, tanah suci alam dewa akan bertarung satu sama lain untuk merekrutnya, tetapi ras spiritual hanya mengirim satu dewa-dewa setengah langkah. Sejujurnya, Zhao Feng tidak berpikir bahwa orang ini berhak menjadi tuannya. Kata-kata Zhao Feng memiliki efek yang membatu pada semua murid dan bahkan tetua dewa kuno dari ras spiritual. Meskipun Zhao Feng mengatakan bahwa dia ingin memikirkannya selama beberapa hari, semua orang tahu bahwa Zhao Feng dengan bijaksana menolak tawaran itu. Menolak kesempatan untuk menjadi murid dewa-dewa setengah langkah. Pada saat ini, banyak orang ingin melompat ke depan dan mengutuk Zhao Feng. Menolak niat baik dewa-dewa setengah langkah, apakah ada yang salah dengan pikirannya? Kamu ingin memikirkannya selama beberapa hari? Mata tetua ketiga terfokus saat dia tiba-tiba bertanya. Kilatan cahaya putih di langit tiba-tiba menjadi ganas dan kacau. Tekanan besar yang menekan dunia melonjak ke depan seperti tsunami. Para murid ras spiritual di bawah langsung merasakan kekuatan yang tidak mungkin untuk ditentang menghancurkan mereka. Tubuh mereka mengerang saat mereka hampir putus asa, dan jiwa mereka babak belur dan dibombardir sampai hancur. Bab 1261 nama yang mengguncang zona Ziling. Para murid ras spiritual di bawah langsung merasakan kekuatan yang tidak mungkin untuk ditentang menghancurkan mereka. Tubuh mereka mengerang saat mereka hampir putus asa, dan jiwa mereka babak belur dan dibombardir sampai hancur. Zhao Feng menderita di bawah tekanan yang tidak kalah dengan tekanan orang lain. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang tangguh, jiwa yang kokoh, dan perlindungan mata dewanya, dia pasti sudah bertekuk lutut kepada dewa-dewa yang setengah langkah ini. Benar, saya ingin beberapa hari untuk berpikir. Zhao Feng nyaris tidak berhasil mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya yang terkatup rapat. Kata-kata ini membuat hati semua yang hadir membeku. Para murid yang hadir mengutuk nama Zhao Feng berkali-kali. Di langit, bahkan beberapa tetua dewa kuno berkeringat dingin. Di depan dewa-dewa setengah langkah dan tekanan yang dia pancarkan, Zhao Feng masih menolak. Bahkan tetua dewa kuno ini tidak berani melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, energi penindas yang mencekik dunia tiba-tiba lenyap. Aku akan memberimu 3 hari. Setelah itu, saya akan kembali ke kultivasi terpencil. Dengan kata-kata ini, tetua ketiga menghilang. Dia tahu bahwa Zhao Feng sebenarnya telah menolaknya, tetapi dia tidak akan memperlakukan Zhao Feng secara berbeda karena ini. Bagaimanapun, Zhao Feng secara langsung mencapai peringkat 6 dari alam surgawi-surgawi. Jadi selama ras spiritual bersedia memeliharanya secara umum, dia akan menjadi dewa-dewa tanpa masalah. Dewa-dewa adalah ahli tertinggi dari alam dewa kuno yang sunyi. Zhao Feng bahkan memiliki harapan kecil untuk mencapai puncak alam dewa kuno yang sunyi dan menjadi raja dewa.
Tetapi karena tetua ketiga dari ras spiritual adalah dewa-dewa setengah langkah, dia merasa agak merendahkan untuk ditolak oleh Zhao Feng. Jadi, dia memberi alasan bahwa dia sangat sibuk dan hanya bisa memberi waktu 3 hari kepada Zhao Feng. Jika Zhao Feng tidak bisa segera membuat keputusan, dia akan kehilangan kesempatan ini. Kata-kata ini tidak hanya meningkatkan prestise tetua ketiga, tetapi juga sangat mengurangi kecanggungan yang muncul dari penolakan Zhao Feng. Ketika tetua ketiga pergi, semua orang dalam perlombaan spiritual menghela nafas lega, beberapa orang bahkan jatuh ke tanah. Setiap orang memiliki pandangan yang sangat rumit di mata mereka saat mereka melihat Zhao Feng. Pada awalnya, Zhao Feng telah ditolak oleh semua orang. Namun, sekarang Zhao Feng telah mencapai peringkat 6 alam ilahi surgawi secara langsung, dia telah menjadi jenius paling cemerlang dari ras spiritual, membuat mereka semua merasa agak iri. Kemudian, Zhao Feng mengalahkan dewa sejati tingkat 6 dari tanah suci kehidupan, yang datang sebagai kejutan yang menyenangkan dan membuat mereka agak mengaguminya. Pada akhirnya, Zhao Feng pergi dan menyinggung tetua ketiga ras spiritual. Setelah semua kejadian ini, para murid ras spiritual tidak tahu bagaimana mereka harus memperlakukan Zhao Feng. Zhao Feng juga menghela nafas. Dia yakin bahwa tetua ketiga tidak akan melakukan apapun padanya, tetapi tekanan yang menghancurkan dunia itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia tahan. Dia khawatir, jika cukup waktu berlalu, tetua ketiga akan mengetahui rahasianya. Kakak Feng, sosok anggun berpakaian ungu melayang ke sisi Zhao Feng. Orang ini tidak lain adalah kecantikan nomor 1 dari ras spiritual, Zhao Yufei. Zhao Yufei tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap dengan mata penuh kasih sayang dan senyum mempesona pada Zhao Feng. Sepertinya dia tidak akan pernah meragukan Zhao Feng tidak peduli apa yang dia lakukan. Sikap Zhao Yufei menghangatkan hati Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Yufei telah menghabiskan beberapa dekade dalam perlombaan spiritual, dan dengan menolak tetua ketiga sekarang, Zhao Feng pada dasarnya menentang seluruh ras spiritual. Saat semua orang melihat dewi hati mereka yang begitu dekat dengan pria lain, segala macam perasaan mengalir di hati mereka. Di kejauhan, Dewa Kuasi Luo Yu dan Wei Qingning memandang Zhao Feng dan Zhao Yufei dengan perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Pada awalnya, mereka memperlakukan Zhao Feng sebagai alat untuk mengolok-olok Zhao Yufei, tetapi sekarang, Zhao Feng adalah jenius yang paling mempesona dari ras spiritual. Bahkan jika mereka ingin menjalin hubungan dengannya sekarang, mereka tidak akan bisa. Suara mendesing, roh mengambang dewa kuno melayang ke bawah. Zhao Feng, akhirnya kita bertemu. Roh mengambang dewa kuno tersenyum. Saya harus berterima kasih kepada senior karena telah menjaga Zhao Yufei dalam perlombaan spiritual selama bertahun-tahun. Zhao Feng dengan hormat membungkuk. Roh mengambang dewa kuno tidak lain adalah anggota ras spiritual yang telah turun ke zona benua untuk membawa Zhao Yufei pergi. Zhao Feng tidak mungkin melupakannya. Zhao Feng, Anda sekarang adalah murid inti dari ras spiritual. Mengapa Anda tidak pindah ke samping Zhao Yufei? Wajah dewa mengambang dewa kuno berseri-seri. Menguasai, Zhao Yufei tersipu di bawah bayangan apel yang matang. Perlombaan spiritual sekarang hanya akan mencoba untuk menjaga Zhao Feng, tidak mencoba untuk menghalangi hubungan mereka. Tidak apa-apa, Zhao Feng mengangguk acuh tak acuh. Zhao Feng mengikuti roh mengambang dewa kuno dan Zhao Yufei ke wilayah murid inti. Kerumunan di area murid pinggiran juga bubar. Segala sesuatu yang terjadi hari ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di benak mereka. Suara mendesing. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah emas yang memancarkan gelombang kehormatan agung tiba. Jin Wei, bagaimana situasinya? Pemuda berjubah emas ini agak mirip dengan Jin Wei, tapi ada ketajaman di wajahnya. Kakak, kamu baru sampai di sini sekarang? Anda melewatkan pertunjukan yang bagus. Jin Wei memberitahu kakaknya Jin Kun semua yang terjadi. Kakaknya memiliki garis keturunan ras spiritual dan merupakan jenius yang luar biasa dari generasi sebelumnya. Dia saat ini adalah ahli dewa kuno. Dewa sejati peringkat 6. Jin Kun memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Itu benar, bahkan penatua ketiga ingin menjadikannya sebagai murid pribadi. Jin Wei juga tahu bahwa kakaknya memiliki kepribadian yang sombong dan tidak akan pernah percaya bahwa orang luar mampu secara langsung menjadi dewa sejati tingkat 6. HMPH, anak itu benar-benar berani menolak tetua ketiga? Jin Kun dengan dingin mendengus tidak senang. Dia benar-benar melewatkan kesempatan bagus.
Jika dia telah menjadi murid tetua ketiga, tidak ada seorang pun dari ras spiritual yang berani memprovokasi dia, tetapi dia bersikeras untuk menolak. Jin Wei berkata dengan bingung. Ada kemungkinan, saya ingin melihat orang ini. Mata Jin Kun bersinar dengan cahaya yang tajam. Dahulu kala, leluhur Jin Kun telah merekomendasikannya kepada tetua ketiga dengan harapan bahwa tetua ketiga akan mengambil Jin Kun sebagai murid, tetapi tetua ketiga hanya meliriknya sebelum menolak gagasan itu. Sekarang, tetua ketiga secara pribadi meminta Zhao Feng untuk menjadi muridnya, tetapi Zhao Feng menolaknya. Ini membuat hati Jin Kun membara karena ketidakadilan. Setelah tiba di kediaman barunya, Zhao Feng memasuki masa pengasingan. Dia baru saja masuk ke alam dewa kuno, yang berarti budidayanya sangat tidak stabil. Dia akan membutuhkan banyak waktu untuk menstabilkannya. Selain itu, dia telah memahami beberapa hal melalui pertempuran sebelumnya. Di permukaan, aku adalah dewa sejati peringkat 6, tapi aku benar-benar sudah menjadi dewa kuno. Ini akan menjadi kartu truf saya. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia sekarang dilindungi oleh faksi bintang 5 yang merupakan ras spiritual. Namun, bakat dan potensi yang dia tunjukkan terlalu mengejutkan, artinya dia mungkin menghadapi beberapa bahaya yang tidak dapat diprediksi. Saat berkultivasi, Zhao Feng juga mulai memelihara naga ular penghancuran hitam. Tuan, saya akan segera kembali ke kekuatan puncak saya, kata Black Destruction Serpent Dragon dengan hormat. Itu telah berkultivasi dalam jubah ruang waktu selama ini dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Jadi, ketika Zhao Feng mulai memancarkan aura dewa kuno saat dia masuk, itu hampir ketakutan keluar dari akalnya. Ia kemudian mengetahui bahwa Zhao Feng telah secara langsung mencapai tingkat dewa kuno dan menjadi sangat menghormatinya. Zhao Feng mengangguk dan pergi ke area budidayanya sendiri. Saat Black Destruction Serpent Dragon memulihkan kekuatannya, ia juga mengembangkan hal-hal baru. Pada saat itu kembali ke puncaknya, itu pasti akan menjadi lebih kuat dari saat itu. Selain itu, dia tidak tahu jenis sumber daya berharga apa yang telah diterima naga ular penghancuran hitam dari Zhao Wan, tetapi garis keturunan ras naga penghancuran tampaknya sedikit lebih tebal. Tentu saja, inilah yang ingin dilihat Zhao Feng. Jika Black Destruction Serpent Dragon tidak bisa mengikutinya, itu tidak akan berguna. Zhao Feng melirik telur abu-abu di sampingnya. Kucing pencuri ini menipuku. Zhao Feng merasa kehilangan kata-kata. Kucing pencuri kecil itu berkata bahwa ia akan masuk ke alam ilahi surgawi, tetapi apakah membobol alam ilahi surgawi membutuhkan telur? Apakah itu benar-benar membutuhkan waktu sebanyak ini? Pada saat ini, Zhao Feng tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia hanya ingin melihat seperti apa kucing kecil pencuri itu ketika keluar dari telur. Menutup matanya, Zhao Feng memasuki kondisi kultivasi. Seorang jenius tak tertandingi yang telah menjadi dewa sejati peringkat 6 dalam satu terobosan telah muncul dalam perlombaan spiritual. Berita ini segera menyapu zona Ziling, menimbulkan gempa bumi besar. Langsung menjadi dewa sejati peringkat 6 adalah bagian dari legenda, tanpa catatan peristiwa yang dapat diverifikasi. Tidak ada yang menyangka hal itu benar-benar terjadi. Tentu saja, sebagian besar orang meragukan berita ini. Lagi pula, tidak ada yang akan mempercayai hal yang tidak masuk akal kecuali mereka menyaksikannya secara pribadi. Beberapa hari kemudian, beberapa faksi bintang 4 puncak di dekat perlombaan spiritual mengirim orang untuk berkunjung. Namun, Zhao Feng kebetulan berada di tengah pengasingan saat ini. Jadi, tidak satu pun dari pengunjung ini yang bisa melihat Zhao Feng sendiri. Akibatnya, mereka semua percaya bahwa kejeniusan ini adalah ciptaan dari ras spiritual. Tujuannya secara alami untuk mengintimidasi Blazing Gold Rache. Zona Ziling, balap emas berkobar. Jauh di bawah tanah, di aula rahasia yang memancarkan cahaya yang membakar, eselon atas dari Blazing Gold Rache telah berkumpul. Suasana di aula sangat menindas, dengan semua orang fokus pada satu orang. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Seorang tetua berwibawa melayang di udara, tubuhnya yang tampaknya baja berkobar dengan api keemasan. Dia adalah dewa-dewa setengah langkah. Jelaskan situasinya, dewa-dewa perlombaan emas berkobar setengah langkah tiba-tiba berkata. Berdasarkan laporan mata-mata kita dalam perlombaan spiritual, benar-benar ada seseorang bernama Zhao Feng yang berhasil mencapai peringkat 6 alam ilahi surgawi dalam terobosannya, kata seorang pria parubaya di bawah. Kata-kata ini menyebabkan aula ramai dengan percakapan.
Bahkan wajah dewa-dewa yang setengah langkah berubah suram. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia harus disingkirkan, atau Blazing Gold Rache tidak akan pernah bisa tenang. Ekspresi kejam muncul di wajah beberapa anggota eselon atas. Langsung mencapai peringkat 6 dari alam surgawi ilahi, orang luar, setengah langkah dewa-dewa tua dengan lembut bertanya. Benar, rupanya, demi mengejar Zhao Yufei, orang ini memasuki ras spiritual sebagai murid pekerja. Pria parubaya itu mengatakan semua yang dia tahu. Perhatikan baik-baik Zhao Feng ini. Coba pancing dan rekrut dia, dan jika dia menolak musnahkan dia. Setengah langkah dewa-dewa dengan dingin berkata. Di jubah ruang waktu, Zhao Feng membuka matanya. Saya perlu mencari teknik baru sekarang, atau kecepatan kultivasi saya akan terlalu lambat. Zhao Feng menghela napas. Dia sebelumnya mengolah 5 elemen teknik petir angin dan tubuh petir suci kun emas, tetapi keduanya lengkap dan tidak mungkin lagi untuk dibudidayakan. Tuan, tidak perlu khawatir. Perlombaan spiritual adalah faksi bintang 5, dan Anda adalah jenius yang paling cemerlang. Mereka akan menawarkan teknik apapun kepada Anda yang kebetulan menarik perhatian Anda. Kata Black Destruction Serpent Dragon dengan hormat. Zhao Feng mengangguk dan bersiap untuk pergi sehingga dia bisa mencari ras spiritual untuk teknik yang cocok. Tetapi pada saat ini, jiwanya menerima pesan yang mendesak. Zhao Wan dalam masalah. Wajah Zhao Feng membeku karena terkejut, dan dia segera mengirimkan pikirannya ke bola perak seperti mimpi di dimensi mata dewanya. Bab 1262 Penindasan dari Alam Mimpi Kuno. Di tengah kawah hangus besar di alam mimpi kuno, sosok Zhao Feng tiba-tiba muncul. Saat dia tiba di alam mimpi kuno, Zhao Feng segera menggunakan gerakan instan untuk melompat keluar angkasa. Zhao Feng muncul di langit 500.000 li jauhnya. Gerakan instan saya sekarang dapat melakukan perjalanan 500.000 li. Zhao Feng sangat gembira. Mendobrak ke alam ilahi surgawi adalah proses di mana seseorang berbaur dengan langit dan bumi dan terus-menerus memahami prinsip-prinsip mereka. Pada titik ini, maksud luar angkasa Zhao Feng dengan lancar mencapai tingkat 5 sementara maksud 5 elemen dan maksud petir angin semuanya telah mencapai tingkat 4. Lightning Intent dan Metal Intentnya secara khusus hampir mencapai level 5. Zhao Feng juga merasakan bahwa dia dapat menyatu dengan dunia kapan saja dan menggunakan kekuatan alam mimpi kuno untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa membiasakan diri dalam kendali energi alam mimpi kuno, dia bisa semakin meningkatkan jarak yang bisa ditempuh gerakan instan. Zhao Feng mengenakan jubah ruang waktu. Inten luar angkasa yang dalam yang melekat pada tubuhnya, membawa inten luar angkasa miliknya sendiri mendekati level 6. Dalam perjalanannya, dia terus memahami Space Intent dan prinsip-prinsip alam mimpi kuno. Secara bertahap, Zhao Feng mengirim sebagian dari pikirannya untuk menyatu dengan alam mimpi kuno. Pada saat ini, Zhao Feng tampak seperti langit dan mampu melihat ke bawah pada perjalanannya sendiri. Bagian dari pikirannya yang menyatu dengan alam mimpi kuno ini dapat mengontrol energi dunia, termasuk ruang angkasa. Zhao Feng segera merasakan resistensi terhadap gerakan instannya menurun, dengan jarak dan stabilitas jalur spasial meningkat. Dengan cara ini, Zhao Feng dengan cepat melakukan perjalanan melalui alam mimpi kuno. Bahkan tidak butuh 5 hari baginya untuk mencapai lokasi Zhao Wan. Berdasarkan berita yang dikirim Zhao Wan, binatang purba di bawah kendalinya rupanya memprovokasi beberapa faksi kuat dari alam mimpi kuno. Zhao Feng memiliki ekspresi yang agak muram. Zhao Wan saat ini hanya memiliki kekuatan Dewa Kuasi peringkat 4. Dia tidak bisa mengendalikan siapapun yang terlalu kuat. Dia terutama mengandalkan sejumlah besar binatang purba untuk mendorong ekspansinya di alam mimpi kuno. Namun, ketika lawan berada pada tingkat kekuatan tertentu, angka menjadi tidak berarti. Kembali, Zhao Wan memerintahkan binatang purba di bawah kendalinya. Di belakangnya, kawanan besar binatang purba bergegas ke sana kemari. Masing-masing binatang purba ini telah mencapai alam dewa sejati, dan jumlah mereka tidak terhitung. Tetapi pada saat ini, mereka semua memiliki ketakutan di mata mereka. The Blood Flame Kilin Rache tidak mengejar kita dengan semua kekuatan mereka. Sepertinya mereka mempermainkan kita. Seekor burung ekor phoenix berkilauan dengan api ungu berbicara dengan suara yang jelas dan tajam. Burung ekor phoenix ini tidak lain adalah Little Ling. Saat Zhao Wan memperluas wilayah di bawah kendalinya dan akan mencapai perlombaan burung ekor phoenix, dia pergi dan merekrut Little Ling.
Kultivasinya adalah dewa sejati peringkat 6, menjadikannya salah satu ahli terkuat dalam kawanan binatang purba ini. Tetapi bahkan dewa sejati peringkat 6 hanya bisa melarikan diri saat ini. Di belakang waktu, awan merah mendidih dengan api dan memancarkan tekanan yang mengintimidasi terus meningkat. Samar-samar seseorang bisa melihat sosok beberapa kilin besar di tengah awan merah ini, tubuh mereka seluruhnya terbakar. Iron Fire, ini terlalu membosankan. Mengapa kita tidak membunuh mereka semua? Orang yang dicari oleh Patriark pasti tidak ada di sini. Kilin merah dengan tanduk patah memberikan senyum jahat dan menyemburkan api yang membakar. Jangan lakukan hal ekstra. Selesaikan saja misi Patriark, jawab kilin merah lainnya yang lebih besar dengan acuh tak acuh. Kilin api merah ini adalah ahli dewa kuno yang telah bertarung melawan 3 tanah suci dan Zhao Feng untuk harta karun. Sial, kita bahkan tidak menginvasi wilayah mereka. Mereka baru saja menyerang kami tanpa alasan, kata binatang purba besar berbentuk buaya di sebelah Zhao Wan dengan marah. Selain tempat ini, pasukan Zhao Wan di daerah lain juga ditekan oleh ras kilin api darah. Zhao Wan, kenapa dia belum datang? Little Ling bertanya. Little Ling yang dia bicarakan secara alami adalah Zhao Feng, master sejati dari semua binatang purba ini. Tapi bahaya kali ini bukanlah masalah kecil. Bahkan jika Zhao Feng datang, masih belum ada harapan. Dia di sini, kata Zhao Wan dengan tenang. Ketika Zhao Feng hendak tiba, Zhao Wan berhenti begitu khawatir. Bagaimanapun, tidak peduli bahaya apa yang dihadapi, Zhao Feng bisa membawanya pergi. Sangat disayangkan tentang faksi-faksi binatang purba ini yang berhasil dia kendalikan dengan susah payah. Beberapa juta li jauhnya, Zhao Feng melayang di udara. Dengan kontrol dasarnya atas alam mimpi kuno, dia bisa dengan jelas melihat apa yang sedang terjadi dari jarak ini. Itu dia. Zhao Feng agak terkejut. Zhao Feng memiliki kesan mendalam tentang Red Flame Kilin di awan merah itu. Ketika dimensi rahasia di dalam alam mimpi kuno terbuka, api merah kilin tiba-tiba menyerang, menyebabkan semua dewa sejati elit dari 3 tanah suci untuk bergabung bersama untuk melawannya. Saat itu, Zhao Feng bahkan tidak berani mendekati medan perang. Sepertinya Zhao Wan menyinggung faksi bintang 4 dan setengah paling tidak. Zhao Feng sedikit meringis. Jika itu adalah faksi bintang 4,5 biasa, Zhao Feng mungkin bisa mengandalkan keunggulannya di alam mimpi kuno untuk menyelesaikan krisis dan bahkan mungkin mengambil kendali atas faksi. Namun, faksi bintang 4,5 yang kuat tidak akan memiliki sesuatu yang sederhana seperti 2 atau 3 dewa kuno. Mereka bahkan dapat memiliki peringkat 8 dan peringkat 9 dewa kuno. Dia hanya bisa mengambil langkah satu persatu. Kecuali itu benar-benar diperlukan, Zhao Feng tidak ingin meninggalkan kawanan binatang purba ini. Zhao Feng, Little Ling, yang memimpin kawanan, adalah orang pertama yang melihat Zhao Feng. Dia langsung terpesona oleh rambut dan mata Zhao Feng yang indah. Ras burung ekor Phoenix adalah salah satu dari 4 ras terindah dari 10.000 ras kuno, dan mereka juga sangat menyukai hal-hal indah. Menguasai, sedikit kurang dari setengah dari kawanan binatang purba besar itu dengan hormat memanggil Zhao Feng. Zhao Feng telah menggunakan segel hati gelap pada semuanya. Baik Pak, jika Anda memiliki masalah, silakan bicara langsung. Zhao Feng melepaskan aura dewa kuno saat dia meraung. Raungan ini diliputi dengan kekuatan alam mimpi kuno, yang dijiwai dengan kekuatan dan aura yang sangat besar. Dunia bergemuruh dan meledak di bawah tekanan yang diberikan oleh kata-kata Zhao Feng. Bahkan 2 dewa kuno di awan merah tercengang. Dewa kuno, Little Ling berteriak karena terkejut. Ketika dia bekerja dengan Zhao Feng hanyalah dewa kuasi sementara dia adalah dewa sejati tingkat 5. Tapi sekarang, dalam pertemuan mereka berikutnya, dia telah menjadi dewa sejati peringkat 6 sementara Zhao Feng telah menjadi dewa kuno. Iron Fire, kekuatan anak ini tidak sederhana, kata Kilin dengan tanduk patah dengan dingin. Iron Fire mengangguk. Energi dewa kuno Zhao Feng tidak terlalu kuat, tetapi tekanan duniawi yang dia berikan benar-benar mencengangkan. Tatapan Iron Fire tertuju pada jubah ruang waktu yang dikenakan Zhao Feng. Jubah ruang waktu. Dia adalah salah satu dari orang-orang itu. Ekspresi Iron Fire membeku karena terkejut. Sebagian besar dari manusia itu hanyalah dewa semu dan dewa sejati, dengan yang terkuat adalah dewa peringkat 5 dewa. Namun, orang yang mengenakan jubah ruang waktu ini adalah dewa kuno. Apakah pemilik jubah ruang waktu berhasil menjadi dewasa dengan begitu cepat hanya dalam beberapa dekade? Iron Fire secara bertahap menjadi tenang.
Mengikuti perintah patriark, dia mengirim pesan menggunakan teknik rahasia. Beberapa saat kemudian, suara usang bergema di jiwanya, pergilah. Lawan dia. Petik 2. Iron Fire terkejut, tapi dia tidak mempertanyakan perintahnya. Iron Fire melangkah maju, matanya terbakar dengan api berdarah saat dia menatap Zhao Feng. Zhao Feng agak terkejut. Teriakan geramnya yang diliputi oleh kekuatan alam mimpi kuno memiliki tekanan yang cukup untuk mengintimidasi dewa kuno peringkat 7 biasa. Selain itu, Blood Flame Kilin Rache jelas memiliki kemampuan untuk mengejar dan membunuh kelompok Zhao Wan, tetapi mereka tidak melakukan serangan mematikan. Dewa kuno ini malah memilih untuk hanya sesekali menyerang dan membunuh beberapa binatang purba. Dengan demikian, Zhao Feng menduga bahwa mereka memiliki tujuan lain dalam pengejaran ini. Tapi sekarang, Red Flame Kilin ini tampak siap bertarung sampai mati bersamanya. Iron Fire, Kilin dengan tanduk patah juga tertegun dan bingung. Kebetulan aku belum bertarung dengan dewa kuno. Aku akan menggunakanmu sebagai latihan. Tubuh Zhao Feng juga meledak dengan niat bertarung. Dalam perlombaan spiritual, Zhao Feng menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Lawan terkuat yang dia hadapi adalah puncak peringkat 6 Xiaowu. Ini akan menjadi pertempuran pertama sejak dia menjadi dewa kuno di mana dia akan bertarung dengan kekuatan penuhnya. Tubuh Red Flame Kilin tiba-tiba tumbuh puluhan kali lebih besar, berubah menjadi gunung berapi yang menekan Zhao Feng. Zhao Feng tidak berani ceroboh. Dia mengaktifkan tubuh petir suci dan menyerbu ke depan, seluruh tubuhnya bergerak dengan petir 5 warna. Menyebarkan, binatang buas kuno di sekitar Zhao Wan segera melarikan diri ke segala arah, mencoba menjauh dari pertempuran dewa kuno ini sejauh mungkin. Zhao Feng dan Red Flame Kilin bentrok. Petir dan nyala api dengan liar menghantam satu sama lain saat kedua sosok itu berpisah. Kekuatan yang sangat kuat, Zhao Feng merasakan darah di tubuhnya mendidih. Dalam bentrokan barusan, bahkan tubuh fisik Zhao Feng yang kuat merasakan sakit yang membakar. Lagi, Zhao Feng berteriak saat dia mengedarkan kekuatan ilahi dan energi niatnya ke dalam telapak tangan cahaya yang sangat besar. Tanpa batasan yang perlu dikhawatirkan dalam pertempuran ini, tubuh Zhao Feng terasa bebas dan rileks. 7 jenis niat, mata Iron Fire membelalak kaget. Pakar dewa kuno yang normal dapat menggunakan banyak jenis maksud, tetapi mereka hanya mahir dalam 1 atau 2. Namun, ada 7 inten di telapak tangan Zhao Feng, dan masing-masing berada di level 4. Iron Fire tidak berani gegabah. Dia mengaktifkan garis keturunan kunonya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan api. Kekuatan bertarung Iron Fire berlipat ganda saat mengaktifkan garis keturunan Blood Flame Kilin Rache. Dengan mengandalkan tubuhnya yang kuat dan apinya, dia mampu menghancurkan teknik Zhao Feng. Sangat kuat, dia sudah berhasil mencapai level ini. Mata Little Ling bersinar dengan cahaya yang menakjubkan saat dia mengamati pertempuran antara Red Flame Kilin dan Zhao Feng. Binatang buas kuno lainnya juga tercengang saat mereka menyaksikan pertarungan utama mereka dengan dewa kuno dari ras Kilin Darah Api. Ledakan, bang, jatuh. Langit meledak dengan api dan kilat saat Zhao Feng dan Iron Fire bertukar beberapa lusin pukulan. Anak ini, apa yang terjadi dengannya? Iron Fire terperangah. Pada awalnya, dia dan Zhao Feng adalah pasangan yang setara, tetapi setelah 10 ronde, Zhao Feng secara bertahap mulai mendapatkan keuntungan. Setelah 20 ronde, Iron Fire merasa sulit untuk mengimbanginya.